Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada zuhur ini, sebelum kita melaksanakan salat, mari kita mendengarkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam wasiat yang sudah kita uraikan beberapa hal, dan kita melanjutkan pada zuhur ini dengan wasiat berikutnya, yaitu wasiat yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan wasiat ini sekalipun dihadapkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi ini adalah pedoman dan wasiat untuk seluruh kita umat Islam sampai hari kiamat. Ada 7 wasiat yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Awsani atau amarani khalili bisab'in." Teman setiaku yang sangat aku cintai, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khalil itu adalah bahasa Arab bagi teman yang sangat setia. Kemudian seorang yang kita cintai, yang selalu bersama kita, maka itu namanya khalil. Maka di sini amarani khalili, aku telah diwasiatkan dan diperintahkan oleh teman setiaku, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisab'in, dengan 7 perkara. Ya, 7 perkara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali Rasulullah mewasiatkan, amarani bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk selalu mencintai orang-orang miskin dan selalu dekat dengan mereka. Pertama. Dan ini sudah kita jelaskan dan kita sudah uraikan betapa mencintai orang-orang miskin ini adalah membentuk kepribadian kita menjadi kepribadian yang empati. Bagaimana dan betapa mencintai orang miskin dan selalu dekat orang miskin supaya kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita selalu mendekat orang miskin, yang mana kadang-kadang mereka susah untuk mendapatkan makan saja sehari-hari, kemudian kita diberi rezeki kelapangan hidup oleh Allah, maka melihat kehidupan mereka yang miskin, maka akan muncul pertama sekali rasa syukur kepada kita kepada Allah. Yang kedua tentu adalah untuk memunculkan rasa empati kita kepada mereka. Dan tentu hal ini dengan selalu dekat dengan mereka, maka akan terbuka lapang hati kita untuk selalu memberi dan memberi, bersedekah kepada orang miskin, ngajak makan orang-orang miskin. Itu amalan yang sangat luar biasa. Karena itu dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Maka orang yang bahagia, siapa yang paling bahagia? Kalau kita ajak makan, kita beri kepada mereka sesuatu yang melapangkan hidup mereka. Kalau kita ajak makan orang-orang kaya, maka dia tidak akan terlalu bahagia, karena dia biasa makan di restoran. Bahkan apa yang kita hidangkan kepada mereka, kadang-kadang mereka akan rendahkan ataupun tidak mereka anggap
hal yang luar biasa. Kenapa? Barangkali mereka biasa dengan kehidupan yang lebih tinggi daripada yang kita berikan. Tapi kalau orang-orang miskin, Masya Allah, mereka akan sangat bergembira dan sangat bahagia, dan membahagiakan hati orang itu dengan segala bentuk selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah amal yang paling afdal. Kemudian juga kalau kita dekat dengan orang-orang miskin, sebab itulah masalahnya. Ada sebagian orang kadang-kadang mendekati orang-orang miskin ini kalau ada kepentingan saja. Kepentingan seperti kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan supaya mendapat kursi, suka bagi-bagi. Tapi setelah kursi didapatkan, kekuasaan diperoleh, maka orang-orang miskin tidak terpikirkan dan tak perhatikan. Ini adalah sangat disayangkan. Sehingga kadang-kadang dia penguasa, kebijakan-kebijakan mereka tidak berpihak kepada orang miskin, yang mana orang miskin itulah dulu yang membantu dan mendudukkan mereka sampai mendapatkan kursi. Maka orang seperti ini banyak musibahnya. Pertama, musibah tidak bersyukur kepada Allah dan tidak pandai berterima kasih kepada sesama. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, jangan diharap orang itu akan pandai berterima kasih kepada Allah. Maka salah satu tanda bahawa kita ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bagaimana kita menghargai jasa sesama kita, khususnya mereka-mereka yang miskin. Oleh kerana itu, ini yang pertama, banyak sekali manfaat mencintai orang-orang miskin. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian manfaat untuk mendekat selalu dengan mereka. Yang terhebat lagi adalah doa orang-orang yang miskin. Karena orang-orang miskin, apalagi dia miskin, nah orang miskin ini banyak pula macamnya. Ada orang miskin, sudah miskin sombong lagi. Tapi ada orang miskin, Masya Allah, walaupun dia miskin tapi taat, walaupun dia miskin tapi istiqamah, walaupun dia miskin tapi dia menjaga harga diri, walaupun dia miskin tapi tidak pernah meminta ataupun membayangkan belas kasihan orang. Dia bekerja keras. Orang miskin seperti ini Allah cinta kepada mereka. Maka apabila mereka berdoa, Allah akan kabulkan doa-doa mereka. Itulah sebabnya banyak orang yang terbuka hidupnya, mulus jalan hidupnya, sukses apa yang dicita-citakannya. Kenapa? Karena dia dekat dengan orang-orang miskin yang istiqamah tadi, lalu mereka mendoakan. Maka jangan lupa, maka doa-doa orang-orang miskin itu sangat diperlukan. Dan doa orang-orang miskin itu apabila dia istiqamah, itu Allah ijabah doa-doa mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah itu apa pesan Rasulullah kedua? Itu yang pertama, wasiat Rasulullah. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dan memerintahkan kepadaku, ini yang kedua, supaya aku selalu menoleh dan melihat kepada orang yang di bawahku posisinya. Kemudian aku dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melihat ataupun menoleh kepada orang yang lebih di atasku. Jadi lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat orang di atas kita. Itulah wasiat Rasulullah SAW. Tetapi Bapak Ibu, tentu wasiat ini tidak umum. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan. Ada hal-hal yang perlu kita melihat orang yang lebih di atas kita. Tapi ada perkara-perkara kita harus melihat orang di bawah kita. Kapan kita melihat orang-orang yang di bawah kita posisinya? Yaitu di dalam masalah-masalah keduniaan, di dalam masalah-masalah kenikmatan keduniaan yang sifatnya hanya sementara ini. Yang kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita tidak pandai bersyukur, malah nikmat itu akan menjadi azab dan menjadi dosa bagi kita. Banyak kita dibetitip oleh Allah nikmat yang sangat banyak sekali, tapi kita tidak pandai menggunakannya. Maka nikmat itu tidak malah menjadi kebaikan bagi kita, tetapi malah menjadi musibah bagi kita. Maka berapa banyak orang sebelum diberi oleh Allah nikmat,
dosanya tidak ada. Ketika duit sedikit, ya masih rajin ke solat, masih rajin ke masjid. Tapi sudah duit banyak, bolak-balik ke karaoke saja, mainnya tempat di hiburan saja. Ketika dia miskin, dia tak pernah menempuh tempat itu. Tapi setelah Allah bukakan dunia kepada dia, maka dunia itu menyesatkan dan menyelewengkan hidupnya. Maka di sini kita jangan dalam posisi dunia ini melihat orang di atas kita, tetapi lihatlah, kata Rasulullah, orang-orang yang di bawah kita. Supaya apa? Salah satu tujuannya adalah, ini luar biasa nasihat Rasulullah SAW, supaya pikiran kita selalu tenang, hati kita selalu bahagia. Karena kita, Bapak Ibu sekalian, kalau selalu melihat orang di atas kita, maka apa yang terjadi dalam diri kita, kita takkan pernah bersyukur, dan kita menjadi orang yang tamak, rakus, dan tidak pernah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Punya ini, lihat orang lebih. Maka ulama mengatakan, kalau kita selalu melihat orang yang di atas kita, maka susah akan terucap dari mulut kita kalimat Alhamdulillah. Kapan kita akan mengucapkan Alhamdulillah? Kerana kita selalu melihat orang di atas kita. Kalau dalam bahasa lain, kalau kita selalu melihat apa yang ada pada orang, tak ada pada kita, itu kan di atas itu, menulis selalu, sianu punya ini, saya tak punya. Kapan kita mengucapkan Alhamdulillah? Maka siapa saja yang selalu melihat apa yang ada pada orang dan tidak ada pada dia, maka jangan diharapkan dia bersyukur, dan akan selalu mulutnya mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi apabila dia melihat apa yang Allah berikan kepadanya dan tidak Allah berikan kepada orang lain, maka dengan begitu dia akan selalu bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Maka ketika dia walaupun punya sepeda, maka dia mengucapkan Alhamdulillah dengan sepedanya. Kenapa? Karena dia akan melihat orang yang banyak tak punya sepeda, jalan kaki kemana-mana. Ketika dia punya motor, walaupun motor itu butut, dia akan selalu mengucapkan dengan motornya itu Alhamdulillah. Kenapa? Berapa banyak orang yang kemana-mana pakai sepeda dan jalan kaki, maka dia bersyukur terus. Ketika dia punya mobil Avanza, maka dia bersyukur terus, mengucapkan Alhamdulillah walaupun murah. Tapi banyak orang tak punya mobil, tetapi coba kalau dia punya Avanza, ditolehnya orang punya Innova, begitu seterusnya. Kapan dia akan bersyukur? Maka ini luar biasa. Tapi dan kalau sudah begitu, hatinya tak pernah tenang, pikirannya tak pernah apa. Kenapa? Itu saja, dia memikirkan dunia saja. Sehingga apa nanti? Muncul dalam dirinya diri tamak. Setelah itu tamak ini sangat berbahaya, akan memunculkan ke dalam diri seseorang sifat zalim. Maka dia akan cenderung untuk mendapatkan apa yang dilihatnya. Dunia tadi yang dilihatnya di atas, banyak orang di atas dia, menghalalkan segala cara. Terlibatlah dia mencuri, terlibat dia merampok, dan bahkan terlibat dia korupsi demi untuk menyamai. Saya harus sama dengan Sianu. Tapi coba setelah sama, ada pula orang di atasnya, saya sama dengan Sianu. Kapan dia berhenti? La ilaha illallah. Maka di setiap orang yang kaya ada yang lebih kaya dari kita. Maka jangan berfikir saya harus lebih kaya. Di atas orang yang kaya ada yang lebih kaya, dan Allah adalah orang yang maha kaya. Oleh karena itu nasihat ini luar biasa. Ini demi ketentraman hidup kita, orang yang bersyukur. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apa kata para ulama? Kebahagiaan yang dapatkan seseorang bukan dilihat daripada berapa banyak kekayaan, nikmat yang diterimanya, tetapi inti syukur itu, inti kebahagiaan itu adalah sejauh mana kita pandai mensyukuri yang ada. Walaupun Bapak Ibu, kata orang bahwa ini orang sedikit sekali mendapat nikmat, orang ini sengsara hidupnya, orang tak tahu bahwa orang yang dikira sengsara itu dia menikmati kebahagiaan dan bahagia. Kenapa? Karena dia menikmati walaupun sedikit, maka dia bahagia dengan mensyukuri tadi. Tapi ada orang yang Masya Allah, Allah berikan bermiliar-miliar, mungkin bertriliun-triliun kekayaan, tapi tak bisa tidur, hidupnya gelisah, pikirannya tak pernah tenang.
jiwanya juga begitu. Apa masalahnya Bapak Ibu? Karena dia tak pernah bersyukur, maka kebahagiaan itu tak pernah dia dapatkan. Maka dia dengan dunia itu dia menjadi menderita sampai matinya. Maka jangan kita sampai tidak bahagia. Maka itulah untungnya kita orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman itu, kalau dia benar-benar beriman, maka dia adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa nasihat ketiga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amarani an asilar rahim wa in adbarat. Dan aku diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung hubungan silaturahim sekalipun saudara atau orang yang disambungnya itu membelakanginya. Maka ini luar biasa. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya? Maka kalau kita benar-benar mengaku umat Rasulullah, mari kita amalkan wasiat ini. Salah satunya apa? Rajin menghubungkan silaturahim. Maka salah satu amal, ada 3 amal yang paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara amal yang paling afdal itu? Di antaranya adalah bahwa kamu menghubungkan orang yang ingin memutuskan hubungan dengan kamu. Pada hari-hari ini, gara-gara dunia Bapak Ibu sekalian, banyak orang kadang-kadang dengan saudara kandung, kadang-kadang dengan orang tuanya sendiri, kadang-kadang tidak bertegur sapa, tak menjenguk orang tua gara-gara masalah dunia, kadang-kadang tak menyapa saudara kandungnya sendiri gara-gara dunia, kadang-kadang saudara kandungnya tidak menyapanya, dia tidak lebih menyapa lagi, masing-masing bersikeras, masa saya yang akan menyapa dia yang harus menyapa saya. Maka tidak, Rasulullah mengajarkan tidak seperti itu. Maka di antara amal yang paling afdal, kalau ada orang bersumpah kepada kita, saya tidak akan beri si anu itu, maka apa? Kita tampil memberi kepada orang yang sudah berniat tidak akan memberi kepada kita. Ada orang yang berniat untuk memutuskan hubungan dengan kita, kita jangan balas seperti yang dia niatkan. Tetapi kalau ada orang memutuskan hubungan dengan kita, malah kita harus tampil menjadi orang yang menghubungkan silaturahim dengan kita. Maka orang yang paling afdal kata Rasulullah SAW dalam hubungan berinteraksi dengan sesama, orang yang memulai dengan salam. Maka kita jangan tunggu orang. Maka kadang budaya salam ini tidak wujud dalam kehidupan kita. Kenapa? Masing-masing menunggu. Menunggu saya beri salam dulu. Jangan saya beri salam. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila bertemu 2 saudara, yang paling afdal di antara 2 itu adalah yang memulai memberi salam. Nah, kalau tidak beri salam, saya tak beri salam juga. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dalam menyalamin juga begitu. Kalau dalam menyalami orang, ini musafahah, berjabatan tangan. Ini berjabatan tangan ini ibadah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak bertemu 2 saudara lalu dia berjabatan tangan kecuali Allah ampunkan dosa keduanya sebelum tangannya berpisah. Maka ini luar biasa, sebentar berpisah. Maka kita kalau bersalaman, hendaknya kita yang pertama mengulurkan tangan dan yang terakhir untuk melepaskan tangan. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Maka ini adalah nasihat yang ketiga. Rasulullah SAW juga menggambarkan apa manfaat daripada silaturahim. Maka dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang kepengen umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka apa resepnya? Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin menghubungkan silaturahim. Silaturahim itu memanjangkan umur. Silaturahim itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah memurahkan rezeki. Apalagi rezeki kita Allah titip di tangan saudara-saudara kita. Maka itulah sebabnya semakin banyak kita komunikasi, semakin banyak kita punya koneksi, maka semakin luas pintu rezeki kita. Tetapi orang yang menutup diri, semakin dia menutup diri, semakin dia mengurangi hubungannya dengan orang lain. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan-kesempatan peluang rezeki tidak akan, dan semakin sempit. Kalau dia menyempitkan silaturahim, sempit rezekinya. Kalau dia menyempitkan Bapak Ibu sekalian apa hubungannya dengan orang lain,
Begitulah seterusnya. Maka silaturahim ini kadang-kadang membutuh pengorbanan. Tapi ingat, Allah sendiri yang menjanjikan kebaikan untuk orang yang silaturahim. Kenapa Bapak Ibu sekalian silaturahim ini juga memanjangkan umur? Karena orang kalau rajin silaturahim dan dia dalam silaturahimnya mengamalkan apa yang dikatakan Rasulullah, umurnya akan panjang. Apalagi kita ini bahagia dengan orang lain. Kadang-kadang kita murung saya di rumah, tapi kita keluar ketemu dengan saudara, dia senyum, dia memberikan cerita-cerita yang menggembirakan. Melihat apa? Lupa kita masalah hidup ini. Tapi kalau kita sendiri di rumah, masalah saja terpikirkan. Oleh karena itu apa? Nanti ini berhubungan nanti dengan perasaan, jiwa. Banyak penyakit. Kalau sudah banyak penyakit, nanti pendek umur. Oleh karena itu, rajin komunikasi, rajin menghubungkan silaturahim. Nanti akan badan sehat, jiwa sehat, pikiran sehat, dan itu akan memanjangkan umur kita. Itu dapat saya sampaikan, dan nanti akan kita sambung lagi dengan wasiat-wasiat yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.